Impact Kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Wah, senang sekali Ibu bisa menjumpai anak-anak pada pagi ini. Dan pada pagi ini Ibu ingin mengajak anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal yang keempat. Wah, ternyata panjang ya. Tapi kita tidak akan baca semuanya di sini. Anak-anak bisa membacanya bersama mama dan papa. Atau kalau yang sudah besar bisa membaca sendiri ya. Nah, sebelum kita memulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang memampukan kami untuk bangun pada pagi hari, dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, dan semangat baru. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu pada pagi ini Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh memahami isi dari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anakku, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua. Dan ada 3 hal penting yang Ibu ingin anak-anak ketahui dari kitab Yosua ini. Yang pertama adalah kita akan melihat ayat 1 hingga ayat 3. Dan yang kedua kita akan melihat ayat yang ke-7. Dan yang terakhir kita akan melihat ayat ke-6 dan ke-21. Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, yang pertama kita akan melihat ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama ya. Yosua pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Anak-anak, Allah memerintahkan agar Yosua memilih 12 orang sebagai perwakilan dari suku Israel. Ya, dan mereka dikasih tugas sama Yosua. Tugasnya adalah mereka mengangkat batu dari sungai Yordan. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah memberikan kepada Yosua satu perintah, bahwa dari setiap suku bangsa Israel yang ada 12 itu, diambilnyalah satu perwakilan. Jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi wakil. Tentunya kita semua adalah wakil Allah, dan kita harus melakukan tugas dari Allah. Seperti 12 perwakilan dari suku bangsa Israel yang menerima tugas dari Yosua. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Ayat ke-7. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah anak-anak, batu-batu itu adalah tanda peringatan. Peringatan atas perbuatan besar Tuhan. Ketika Tuhan membelah sungai Yordan. Dan perbuatan ajaib itu membuat bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa ya Allah kita. Yuk kita lihat lagi bagian ketiga yang terpenting pada pasal 4 ini, yaitu ayat 6 dan ayatnya yang ke-21. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari,
Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Dan ayat yang ke-21 dikatakan bahwa, dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Ternyata pada bagian ini anak-anak ada sebuah penegasan agar tetap mengingat sejarah. Jika anak-anak Israel bertanya apa arti batu-batu itu. Bahkan kita pun juga bertanya ya, kenapa Joshua meminta perwakilan ke-12 suku bangsa Israel harus mengangkat batu dari tengah sungai Yordan? Ternyata orang Israel menjawabnya, mereka harus menuturkan tentang keajaiban perbuatan Tuhan itu. Apakah perbuatan yang ajaib itu? Ya, pada saat Tuhan membelah sungai Yordan dan di tengahnya menjadi kering dan bangsa Israel bisa melewatinya, oleh sebab itu batu-batu itu diambil. Sebanyak 12 batu mewakili 12 suku Israel yang menyeberang sungai Yordan, sehingga mereka mengingat dan mereka bisa menceritakan kepada anak-anak mereka, termasuk kepada kita. Pada saat kita membaca kitab Yosua pasal 4, kita pun juga jadi tahu bahwa Allah membuat perbuatan yang sangat ajaib, mujizat terjadi pada saat itu. Pengalaman bersama Allah akan menjadi warisan dan kesaksian bagi keturunan atau generasi selanjutnya seperti kita sekarang ini. Akan tetapi seringkali kita melupakannya. Kita kerap melalaikan pekerjaan tangan Tuhan. Terkadang kita lupa loh kalau Tuhan itu sudah baik buat kita. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, hingga nanti. Warisan yang utama adalah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita melalui Yesus Kristus itu adalah warisan yang terutama yang harus kita sampaikan kepada orang lain supaya mereka mengenal bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, anak-anak, yuk pada saat kita mendengar berita tentang perbuatan ajaib Tuhan, kita harus bagikan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan-Mu pada renungan kami di pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami sudah menerima warisan keselamatan daripada Engkau ya Bapa. Dan kami akan terus menceritakan kepada teman-teman, kepada saudara, kepada orang-orang yang kami temui, bahwa kami memiliki warisan yang sungguh luar biasa dari Engkau, yaitu keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk dapat terus setia kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah anak-anak, sekian Impact Kids pada pagi ini. Jangan lupa loh, ikuti terus kisah Yosua pada Impact Kids berikutnya. Sampai jumpa. Impact Kids.